Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Selamat menjalani hari dimanapun kamu berada. Tenang aja, masih ada saya Aryan Surya, sahabat kamu di sini. Yuk, selama ini kita sering mengucapkan terima kasih kepada orang lain. Tapi pernah nggak kamu terpikir untuk mengucapkan terima kasih kepada dirimu sendiri? Coba deh tulis di komentar, terima kasih ya wahai diriku karena... Tulis apa yang ingin kamu ucapkan terima kasih kepada dirimu selama ini. Dirimu tuh hebat loh, hebat sekali. Ucapkan terima kasih kepadanya ya. Silahkan. Yuk. Bagaimana sih caranya supaya kita bisa semangat tapi secara masuk akal? Karena menjadi semangat itu nggak gampang ya. Bahkan cenderung kita kayaknya gagal terus nih. Betul nggak? Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya menemani kamu di waktu pagi, siang, atau malam hari ini dengan sebuah inspirasi yang insya Allah seizin Tuhan akan menolong kamu. Benar, kali ini kita berbicara mengenai sebuah hal yang namanya semangat. Banyak orang menonton video motivasi termasuk video ini adalah orang-orang yang ingin mendapatkan semangat. Tapi sayangnya, untuk bisa semangat itu kayaknya nggak segampang teori ya. Pernah nggak sih kamu merasakan sebuah semangat, tapi tiba-tiba dalam waktu dekat pudar lagi, sedih lagi, mellow lagi? Pernah ya? Oleh karena itu, ayo sekarang kita ngobrol yuk. Bagaimana caranya kalau menurut saya rasa semangat itu bisa terus ada dalam diri kamu? Caranya gampang. Gini, kalau kita bicara rasa tidak semangat, sepertinya saya harus tanya dulu kepada kamu. Ya, kamu ini kan sahabat baik saya. Ada apa sih? Coba pikirkan dalam pikiran kamu sambil kamu tetap mengerjakan sesuatu. Benar gak tebakan saya bahwa rasa tidak semangat yang kamu miliki itu pasti karena ada masalah di dalam hidup kamu. Benar nggak? Apakah betul saat ini kondisi hati kamu ini lagi nggak stabil ya? Kayaknya ada sebuah masalah dalam diri kamu yang membuat hidupmu tuh jadi ngerasa pengen sih semangat mas, cuman nggak bisa. Karena saya lagi ada masalah satu, masalah dua, ini dan itu. Betul apa betul? Nah itu dia. Saya akan langsung ngasih tahu kepada kamu. Kenapa kamu sampai detik ini bisa kurang semangat? Nomor satu penyebabnya, karena hidup kamu lagi ada masalah. Dan celakanya, masalah itu tidak beres-beres. Betul apa enggak? Sekarang kalau gitu pertanyaan berikutnya adalah, kenapa kok masalah itu dalam hidup kamu, kok nggak beres-beres? Kenapa? Nih. Masalah hidup kamu itu nomor satu jadi nggak beres-beres. Karena tidak ada orang selama ini yang kamu butuhkan dalam hidup. Bingung ya? Saya kasih tahu maksudnya. Ada seorang teman saya. Dia itu sebenarnya orang yang sedang punya masalah dalam hubungan asmara. Dalam hubungan asmara ini dia punya pasangan yang kelakuannya mohon maaf amit-amit deh. Jelek banget kelakuannya. Ketika dia curhat sama teman-temannya itu karena nggak pengen dia kecewa, selalu memberikan sebuah solusi yang sebenarnya nggak memberikan solusi sama sekali gitu. Misalnya gini, dia nanya, gimana ya kok aku begini toh, aku harus ngapain? Teman-temannya bilang, oh sabar aja, nanti pasti ada jalan, sabar aja kamu bisa. Akibatnya apa? Masalahnya nggak beres-beres. Hidupnya nggak semangat-semangat, sampai detik ini dia jadi orang loyo. Kenapa? Karena masalahnya nggak beres-beres, otomatis dia nggak semangat-semangat. Kenapa masalahnya bisa nggak beres-beres? Karena teman-teman di sekitarnya nggak mau ngasih tahu kenyataan bahwa itu pasangan kamu orang gila. Nggak berani. Nah sekarang, itu kan yang terjadi dalam hidup kamu. Coba lihat deh, lihat baik-baik. Ketidaksemangatan hidup kamu itu karena dirimu sedang ada masalah, baik kamu sadar atau tidak. Dan benar gak sih bahwa dalam hidup ini masalah hidup kamu itu kan karena gak berani atau belum ada orang yang bisa ngasih kepastian kepada kamu nih harus belok mana sih sekarang? Kamu nih harus ke jalan apa sih sekarang?
Diri kamu masih bingung nih, saya ke kanan apa kiri ya? Saya harus lurus apa belok ya? Betul nggak? Selama ini kamu cuma butuh orang yang tegas, ngasih tahu, lu belok kanan. Kamu belok kiri. Tapi nggak ada tuh orang yang berani ngasih tahu kenyataan kepada kamu. Sehingga diri kamu jadi tidak kelar-kelar masalahnya. Betul apa tidak? Nah sekarang gini. Tugas saya sebagai sahabat kamu adalah memberikan kamu sebuah petunjuk atau jalan keluar yang jelas. Dengarkan baik-baik. Lihat diri kamu sekarang. Saya ulangi. Lihat diri kamu sekarang. Kamu ini sebenarnya orang pinter. Pinter. Diri kamu tuh tahu apakah diri kamu lagi terzolimi apa tidak. Diri kamu juga tahu kok sebenarnya apakah dirimu ini lagi tersakiti, diinjek-injek atau tidak. Kamu tahu. Cuman kamu takut menerima kenyataan kan? Benar? Kamu tuh takut menerima kenyataan kalau kenyataan itu nanti sakit. Dirimu tuh takut menerima sebuah fakta atau kenyataan kalau kenyataan itu membuat kamu jadi terluka. Benar apa enggak? Sekarang saya tanya balik kepada kamu. Pengen sembuh gak sih? Pengen sembuh gak? Kalau pengen sembuh, coba lihat dirimu sendiri. Kamu kan sekarang udah tahu apakah benar-benar diri kamu ini dizolimi orang, diinjek-injek orang atau tidak. Kalau memang diri kamu sedang terzolimi orang, diinjek-injek orang, coba buktikan kepada saya saat ini juga bahwa kamu itu benar-benar mencintai dirimu sendiri. Caranya bagaimana, Mas? Ambil langkah tegas sampai kamu tidak diinjek-injek orang lagi. Saya ulangi. Ambil langkah tegas sampai diri kamu tidak diinjek-injek orang lagi, tidak dizolimi orang lagi, tidak dikerdilkan orang lain lagi, apapun alasannya, titik. Ya Mas, tapi saya takut Mas. Takut apa? Saya tuh takut, kenapa kok dia orang jahat kepada saya? Kenapa kok mereka yang zolim atau jahat kepada saya, mereka kok enak terus Mas? Atau mungkin kamu gini, iya Mas, tapi saya itu punya masalah. Masalah saya hutang piutang, nanti kalau nggak lunas bagaimana? Apapun masalah kamu, maaf, saya kurang peduli. Yang saya pedulikan adalah dirimu. Bener, yang saya sayang itu cuman dirimu, bukan masalah kamu. Kamu tahu nggak kenapa kamu sekarang jadi panik? Kamu tahu nggak kenapa kamu sekarang jadi gelisah? Tahu penyebabnya? Penyebabnya itu karena kamu filmnya belum selesai, udah keluar. Loh, maksudnya gimana Mas? Iya, filmnya ini belum selesai. Tapi kok kamu udah buru-buru keluar dari studionya, terus kamu menyimpulkan, oh ini loh kesimpulannya. Sekarang kamu sadar nggak sih bahwa hidup kita itu kan kayak sebuah film ya? Hidup kita itu kayak sebuah sinetron, betul tidak? Ada episodenya. Sekarang, film yang terjadi dalam hidup kamu, tahu dari mana udah selesai? Kenapa kamu ngambil kesimpulan? Film ini yang terjadi dalam hidupmu sekarang, kisah hidupmu sekarang, itu belum selesai. Kenapa kamu buru-buru ngambil kesimpulan? Tahu dari mana orang yang menzolimi kamu itu selamanya akan bahagia nanti? Tahu dari mana? Belum selesai filmnya. Kasih waktu dong. Tahu dari mana dirimu tidak bisa bayar hutang? Ini filmnya belum selesai, episodenya belum habis. Berjuang terus, bersedekah terus, minta terus sama Yang Maha Kuasa bantuan, belum selesai nih skenario. Iya kan? Diri kamu lagi butuh jalan keluar, maju lagi, minta lagi sama Yang Maha Kuasa, bersedekah lagi, tolongin lagi makhluk lain supaya karma baik kamu banyak. Berikan semuanya itu waktu. Kenapa harus buru-buru sih menyimpulkan sesuatu? Kenapa? Sadar nggak kalau itu adalah akar permasalahan kamu sendiri? Buru-buru menyimpulkan sesuatu, padahal film hidup kamu belum selesai skenarionya. Benar? Nah, sekarang kamu sadar. Bagus. Nah, kalau gitu pertanyaan berikutnya gini, Mas, alhamdulillah nih, terima kasih ya. Saya udah sadar. Benar juga sih, saya itu terlalu cepat menyimpulkan sesuatu, padahal film kehidupan saya belum selesai. Masih ada jalan Yang Maha Kuasa yang belum kejadian. Betul. Terus saya sekarang harus ngapain, Mas? Apakah saya harus diem aja? Ataukah saya harus melakukan sesuatu?
Jawabannya sederhana. Daripada kamu terus memperhatikan sumber masalah kamu tuh, baik itu manusia, hutang piutang, apapun yang membuat kamu tidak tenang dan tidak semangat gitu ya. Sekarang, ayo deh, kamu pakai filosofi pagar kehidupan yang saya ajarkan dulu. Apa itu, Mas? Tabung karma baik, tabung amal baik, sampai kamu tidak bisa beramal lagi. Saya ulangi ya, tabung karma baik, amal baik, sampai kamu tidak bisa beramal lagi. Kenapa saya anjurkan kamu begitu? Nomor 1, dalam hidup ini ada yang namanya hukum karma. Apa yang kamu tanam, itu yang kamu tuai. Setiap orang kalau punya masalah itu pasti negatif, betul nggak? Supaya negatif dari masalah kamu itu cepat kelar, cepat hilang, tanamlah banyak amal baik, karma baik. Kalau kamu fokus cuman bengong aja, gimana ini masalah hidup saya, bengong, pelanga, pelongo, nggak kelar. Sekarang sambil nunggu skenarionya diatur oleh Yang Maha Kuasa, kamu tetap berdoa, tetap meminta, tapi tolong sibukkan dirimu dengan banyak beramal baik. Mulai kepada dirimu sendiri. Maafkan dulu dirimu sendiri. Setelah itu tolong makhluk lain. Ada kucing kasih makan, ada semut kasih makan. Jangan lupa siram tanaman. Tolongin orang-orang yang susah, baik itu yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Ketika orang tua masih hidup, banyak-banyaklah berbuat baik kepada mereka. Mereka punya salah apapun, maafkan. Berbakti terus kepada mereka. Ketika mereka sudah tidak ada dalam hidupmu saat ini, kirimkan doa terindah buat mereka. Tanam amal baik setiap hari. Itu yang akan menyelamatkan kamu. Tapi tolong, sebelum skenario hidupmu ini selesai, filmnya belum selesai, jangan buru-buru menyimpulkan. Mas, kenapa sih kok orang yang jahat sama saya itu kelihatan senang? Skenarionya belum selesai. Tunggu sampai filmnya habis, baru kamu simpulin. Mas, saya ini sudah bersedekah, Mas. Saya ini sudah beramal baik, tapi hutang saya kok tetap banyak. Saya juga sudah nonton pagar kehidupan dan video lain, tapi kok nggak ada hasilnya. Saya bilang, stop mengeluh. Nomor 2, berikan semuanya waktu. Itu skenarionya film kamu belum selesai. Kenapa buru-buru disimpulin? Paham ya? Jadi kalau kamu pengen semangat, ini loh cara yang masuk akalnya. Masalahnya dulu dihilangin. Yang Maha Kuasa itu baik kepada kamu. Cuman dirimu yang selama ini selalu berburuk sangka hanya karena keinginanmu belum tercapai. Sadar ya? Yuk kita jadi orang baik. Oke? Masih ada saya Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Tetap jadi orang baik. Keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.